Pantai Bajulmati di Desa Gajarejo, tepatnya 70 km dari Kota Malang, merupakan salah satu pantai terpenting untuk pendaratan penyu di selatan Jawa Timur. Penyu sendiri merupakan reptil laut purba yang dilindungi secara internasional dan masuk dalam Appendix CITES. Bajulmati Sea Turtle Conservation atau BSTC pada saat ini telah berkembang menjadi pusat konservasi penyu dengan aktivitas meliputi penyelamatan telur, penetasan semi alami, rehabilitasi vegetasi peneluran penyu, serta edukasi sekolah alam BSTC. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola konservasi di Bajulmati Sea Turtle Conservation yang terdiri dari tidak adanya sinyal GSM dan internet untuk mendukung kegiatan konservasi, lalu belum adanya peta zonasi area konservasi untuk membatasi aktivitas pengunjung, serta perlunya dukungan terhadap kegiatan pembelajaran sekolah alam BSTC. Tujuan program Dokter Mengabdi ini intinya ada dua. Satu adalah pembuatan jaringan akses internet di lokasi BSTC. Kita melakukan pembuatan jalur optik dari titik paling ujung pada saat di mana internet itu sudah ada, yakni di daerah lokasi koordinator BSTC. Kemudian kita extend sedemikian sehingga sampai di ujung area BSTC tersebut berada. Ini kita gelar lebih dari 400 meter lebih, dan dengan demikian area di BSTC ini kemudian bisa mendapatkan area akses. Kenapa hal ini perlu? Nanti kita akan lihat. Kami melakukan penggelaran infrastruktur untuk fiber optik ini dapat digelar di sana dan memberikan keandalan akses secara lokal di sana dan juga memperpanjang akses internetnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembuatan peta zonasi kawasan inti untuk pendaratan penyu. Kenapa hal ini penting? Karena untuk mengatur agar masyarakat di sekitar sana atau pengunjung di sekitar sana dapat mengerti bagian-bagian mana yang sebenarnya tidak boleh diganggu agar penyu tersebut dapat mendarat dengan baik, bertelur dan seterusnya. Kita lihat di area merah, ini adalah area-area di mana pendaratan penyu akan dilakukan. Peta ini kita buat dan untuk diinformasikan kepada masyarakat dan pengunjung di sekitar BSTC ini. Selain kedua kegiatan inti tersebut, ada kegiatan lain yang kami pandang perlu, bahwa sebenarnya di area BSTC itu adalah area juga edukasi, di mana memberikan edukasi kepada anak-anak atau masyarakat sekitar atau yang mereka sebut sebenarnya sebagai sekolah alam di area BSTC. Tentunya hal ini juga memberikan peluang yang baik untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kita tahu bahwa e-learning merupakan hal yang memberikan transformasi di pendidikan Indonesia, tetapi tentunya harus ada internet. Nah, tadi internet juga sudah di-extend sedemikian sehingga tetapi untuk membuat konten pembelajaran tersebut dapat dikreasi oleh orang lokal sendiri ataupun dapat dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, kami mengusulkan sebuah solusi, yakni stasiun belajar portable. Stasiun belajar portable ini pada dasarnya adalah solusi server media belajar portable, kecil sekali seperti ini barangnya. Jadi ada satu perangkat yang kita sebut server. Ini dapat menyimpan konten yang cukup besar bergantung pada media storage yang kita pasang di dalamnya. Kemudian ada baterai, power bank. Power bank seperti biasa, seperti halnya yang kita banyak gunakan di mobile phone atau perangkat bergerak lainnya. Nah, dengan kedua alat seperti ini, kalau kita membayangkan server pembelajaran biasanya yang ada di sekolah ataupun di kampus, biasanya adalah sebuah server yang letaknya permanen, cukup besar, dan dikelola oleh admin tertentu. Nah, ini kita membuat solusi yang dimana solusi tersebut bisa kita bawa kemana-mana dan cukup bermanfaat bila kita ingin memberikan edukasi-edukasi seperti halnya untuk konten-konten konservasi di pesisir laut ataupun yang di daerah sekitar yang lain. Jadi solusi ini sederhana. Nah, kita akan lihat sedikit demonya bagaimana sepertinya untuk mengakses perangkat tersebut. Pertama-tama kalau kita melihat di contoh layar, perangkat ini ketika sudah aktif
aksesnya menyala dengan baterainya sudah ada. Kita pilih yang namanya stasiun belajar. Jadi ada Wi-Fi-nya, dipilih stasiun belajar. Kita juga bisa menggunakan perangkat HP ataupun yang lain. Kita biasanya kan memilih seperti itu. Setelah kita pilih, nah kemudian di sebuah laman websitenya kita akses seperti stasiun belajar.home. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, konten ini sudah kita buat. Ada beberapa konten utama, yakni dari konten sekolah atau Pantai Indonesia. Kita bekerja sama dengan KKP juga, kemudian dengan beberapa organisasi yang lain yang memang membantu perwujudan perangkat ini. Dan kita sebenarnya memberikan perangkat ini juga kepada koordinator Pokmaswas yang berada di area sana sebagai contoh dan dapat menginkubasi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Konten ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Saat ini berisikan yang ada di sana ada Sekolah Pantai Indonesia, kemudian ekowisata bahari, dan pada kondisi seperti ini ilustrasinya tidak ada akses internet, jadi hanya konten ini. Tetapi kalau mau dihubungkan ke internet, tinggal dihubungkan ke internet ada, dan perangkat ini akan memberikan layanan kepada kurang lebih sekitar 25-50 pengguna pada saat yang sama di area sekitar 50 meter dari perangkat ini, di area terbuka tentunya. Dan berisikan kontennya seperti ini, contohnya misalkan kita mengakses ekowisata bahari, cukup langsung karena sifatnya cepat dan sifatnya lokal, jadi kecepatannya kecepatan lokal semacam itu. Kemudian di Sekolah Pantai Indonesia kita coba login guys biasanya. Nah, ini ada konten-konten yang sudah cukup lengkap. Ini mengadopsi konten yang ada di Sekolah Pantai Indonesia secara online. Biasanya harus diakses melalui internet, tapi kalau kita letakkan di perangkat seperti ini, kita bisa bawa kemana-mana. Di lokasi yang tidak ada internetnya pun, selama ada perangkat-perangkat lokal, mobile phone-nya atau laptop yang ada di lokal, perangkat ini dihidupkan, kita tinggal akses, alamat stasiun belajarnya, muncullah konten semacam ini. Artinya ada beberapa konten-konten yang sudah ada di sana dan kita bisa mengaksesnya. Contoh misalkan tentang pencemaran, kita bikin full screen juga bisa. Artinya perangkat solusi seperti ini adalah perangkat yang menurut kami cukup tepat untuk solusi sebagai solusi yang dapat dijinjing kemana-mana untuk memberikan atau menyukseskan program-program pendidikan terkait dengan konservasi alam. Demikian dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dengan pihak-pihak terutama dari UB yang sudah membantu jaringan, sehingga jaringan kami ini bisa mengupload, langsung melaporkan ke instansi ataupun juga membuat BAP, titik koordinat dan sebagainya. Karena dengan internet inilah kami bisa langsung berperan membantu pemerintah. Dulu sebelum ada internet wifi pada umumnya kami kesulitan, jadi gimana kami bisa menghubungi, oh ini urgent ada penyu mendarat sehingganya kami membutuhkan teman ataupun anggota, itu belum bisa. Nah, salah satunya bisa untuk pengembangan ke arah sekolah alamnya tadi. Jadi gimana kita bisa melihat
ataupun memberikan masukan ke anak-anak untuk program-program tadi.